Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Nah, ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Lalu lihat bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya. Pada pembelajaran 1 kali ini, ayo membaca benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Nah, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Lalu, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Nah, apakah cahaya termasuk benda? Lalu, bagaimana dengan panas? Apakah termasuk benda? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, sekarang ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Ada gambar yang pertama. Apakah panas api unggun termasuk benda? Jika bukan, kita beri lingkaran seperti ini. Yang mana lagi yang bukan termasuk benda? Iya, benar sekali, yaitu cahaya lampu dan suara. Nah, kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Misalnya ukuran. Benda ada yang di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Berdasarkan bentuknya, benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikanlah bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada yang berbentuk bola, segitiga, persegi, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu berdasarkan warna, benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada yang berwarna biru, hitam, abu-abu, ataupun bening. Nah, sekarang bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Misalnya kelompok 1 berdasarkan berdasarkan ukuran.
Lalu kelompok 2 berdasarkan bentuk. Kelompok 3 berdasarkan warna. Misalnya ukuran, ada besar, kecil, panjang, dan pendek. Lalu kelompok 2 berdasarkan bentuk. Misalnya bola, segitiga, lingkaran, atau persegi. Nah, untuk kelompok 3 yang berdasarkan warna, silakan kalian diskusikan bersama kelompokmu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo berlatih. Kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapi tabel berikut ini. Benda ada jenis, misalnya benda hidup dan benda tak hidup. Kita tulis pada tempat yang telah tersedia, seperti ini. Lalu berdasarkan sifat fisiknya, bisa dilihat dari ukuran, bentuk, dan warna. Benar sekali. Lalu untuk berdasarkan ciri-cirinya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu sebagai alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, apa satuannya? Iya, benar sekali, yaitu sentimeter. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Lalu tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Misalnya ada sentimeter, meter, milimeter, dan lain-lain. Sekarang ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Misalnya penghapus, berapa panjangnya? Iya, benar sekali, 3 cm. Lalu ada krayon kecil, berapa panjangnya? Iya, benar sekali, yaitu 7 cm. Lalu ada krayon besar, berapa panjangnya? Iya, benar sekali, yaitu 10 cm. Nah, untuk ukuran benda yang lainnya, coba ajaklah orang tuamu untuk berdiskusi. Lalu tulislah pada tempat yang telah tersedia. Ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Nah, seperti inilah. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Ketuklah dengan ketuk kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. 5 jari ketukan kuat atau K, 2 jari ketukan sedang atau M, dan 1 jari ketukan lemah atau L. Ikutilah pola irama berikut ini. Pola yang pertama, kuat, sedang,
kuat, sedang, kuat, sedang. Lalu pola yang kedua, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah, kuat, lemah, lemah. Lalu pola yang ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Wah, kalian memang hebat ya. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas. Perhatikan pula bagaimana pola irama kelompok lain. Nah, sekarang ayo berlatih. Ayo berlatih menggunakan tepukan untuk mengiringi lagu. Judulnya Teka-teki, ciptaan Ibu Sur. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Sebutkanlah kawanku namanya benda itu. Ayolah cepat kita bergegas agar selalu tepat waktu. Kikuk, 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 kikuk. Nah, jangan lupa bersama orang tuamu diskusikanlah benda yang ada di sekitar rumah, fungsi dan ciri-cirinya. Terima kasih kalian